Halo gengs, ketemu lagi. Cinta memang sangat menyakitkan. Cinta terkadang sangat membahagiakan. Dan begitulah rupanya cinta loh geng. Tinggal kita saja untuk memilahnya bagaimana kita menghadapi semuanya. Dan bagaimana kita untuk membuat hati kita itu tetap senang, tetap bahagia. Meskipun kita dirundung dengan cinta yang menyedihkan. Jadi, geng, di sini ada sebuah kisah, sebuah curhatan ya, tentang cinta yang tak berujung, tentang cinta yang begitu manis banget, tapi sayang, semuanya mengecewakan. Dan terkadang, geng, kita harus paham, kita harus mengerti tentang semuanya, tentang diri kita dulu ya. Kita jatuh cinta, kita menginginkan cinta, kita begitu bernafsu dengan cinta, dan kita baper gitu. Kadang-kadang kan yang namanya cinta, geng, tiba-tiba saja kita baper dengan seseorang. Kadang-kadang kita bapernya itu dengan kepribadian dia, keelokannya dia, ya. Elok sih, cantik, tampan gitu kan. Jadi, geng, apapun itu yang namanya cinta, kembalikan kepada diri kamu. Bagaimana prosesnya agar kita bisa membuat cinta itu apa adanya, dan bagaimana agar cinta itu tidak terlihat menyakitkan meski menyakitkan mungkin. Di sini cinta yang berawal dari baper, cinta yang berawal dari sebuah pertemanan, sering ketemu, akhirnya baper. Ya wajar sih, sering banget sih yang namanya cinta, karena sering ketemu, akhirnya kita melihat sikonya, melihat jiwanya, melihat kepribadiannya, kita baper, dan akhirnya kita jatuh cinta. Dan di situ kita klimak pengen berkata bahwa kita pengen menjalin hubungan dengan dia. Di sini, geng, hati-hati banget kalau kita sedang ngecinta dan kita sedang jatuh cinta hanya karena kita baper, bukan sesuatu yang benar-benar yang real tentang cinta, bahwa dia mencintai kita. Ini hanya tentang pribadi kita yang baper. Ini kan sistemnya itu adalah sebelah pihak ya. Jadi di sini, geng, kalau bisa hindari yang namanya cinta sebelah pihak. Ini ibaratkan cinta itu tidak hidup kan, geng. Cinta itu tidak bernyawa. Makanya aku anggap aja ketika cinta tidak bernyawa ya. Ketika kamu menemukan cinta hanya karena kamu baper, karena kamu melihat keelokannya dia, kamu melihat kepribadiannya dia, kamu merasa nyaman, gara-gara sering bersama, gara-gara sering ngumpul bareng, gara-gara sering ya gitu deh, sering ketemu kan, akhirnya kita tahu, akhirnya kita baper. Jangan sampai. Makanya di sini kan aku bilang tadi dari awal, kita kembalikan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa untuk mengenali tentang rasa cinta itu, geng. Jangan sampai kamu terjerat dalam sebuah cinta yang tak bernyawa. Cinta yang tak bernyawa ini semua didasari atas diri kita sendiri, karena kita baper. Jangan mudah untuk baper loh, geng. Kita baper banget, dan akhirnya kita benar-benar pengen, aku tuh pengennya dia aja deh cinta aku pengennya tuh jadian sama dia. Kita nggak tahu, walaupun kita begitu ngebet banget dengan keinginan kita hanya karena kita baper, apakah si dia benar-benar jatuh cinta? Apakah dia menerima? Itu kan sesuatu hal yang tidak mungkin banget. Dan terkadang, geng, seseorang yang baper itu dia pengennya jatuh cinta dengan si A. Ini kan dia setelah sekian berteman, setelah sekian dia mengenal pribadinya, dia baper, dia pengennya si A itu adalah cinta sejati dia.
Di sini geng, hati-hati banget loh, karena dari sistem bapernya kita untuk mencintai seseorang ini sangat menyakitkan. Ini bisa menyakitkan loh. Makanya itu kan kita harus wajib mengenali, kita mengerti, dan kalau bisa kita harus benar-benar meredam tentang emosi baper kita itu loh geng. Karena ini jelas banget bahwa cinta itu tidak bernyawa. Seandainya cinta itu bernyawa, kamu mengatakan cinta, kamu baper, dia tuh juga baper sama kamu. Dia itu kan bernyawa, itu kan hidup. Jika memang hanya kamu yang baper dan dia cuma biasa-biasa aja, dia menganggap kamu sebagai ya orang biasa gitu, meski sering ketemu, dan dia tidak ngapa-ngapain gitu dengan kamu. Tidak ada jatuh cinta, dia menganggapnya biasa-biasa saja gitu. Jadi di sini kita itu wajib mengembalikan tetap pemikiran kita kembali, pikirkan kembali bagaimana tentang semuanya, bagaimana tentang halnya, bahwa cinta yang diawali dengan rasa baper itu kebanyakannya itu hanya sebuah lubang yang membuat keadaan itu benar-benar mati. Ibaratkan cinta itu benar-benar tidak bernyawa. Dan akhirnya kita baper sendiri, kita merasa sakit sendiri. Jadi di sini kembalikan pada diri kita loh geng. Kita harus benar-benar bisa menilai tentang sebuah cinta, kita harus mengerti tentang sebuah cinta, dan kita harus benar-benar mengendalikan emosi baper kita, bahwa kita harus berkata, sudahlah, gak perlu aku jatuh cinta dengan dia. Meskipun kita menunjukkan tentang diri kita, aku baper dengan dia sukanya apa sih, dia pengennya apa sih, lalu kita itu memperhatikan dia kebangetan, itu juga salah loh geng. Salah banget. Karena yang namanya kita baper, memang sih kadang-kadang kalau kita baper itu apapun caranya kita kadang-kadang kelewatan, kadang-kadang kita bisa nggak sadar, hanya karena baper kita itu benar-benar sudah menjalur ke 100% di otak kita. Hanya dia, mau makan cuma lihat wajah dia, mau ke toilet cuma ingat wajah dia, bapernya ketulungan banget. Jadi redam. Belajar loh kita untuk meredam yang namanya baper pada diri kita, bahwa cinta itu harus dilandasi dengan atas sama-sama tertarik, sehingga cinta itu hidup. Jangan sampai cinta itu tidak bernyawa, jangan sampai cinta itu benar-benar mati hanya sebelah pihak, hanya kita yang baper dan kita menyukai dia, dan tentunya dia sendiri tidak ada apa-apa. Dan terkadang-kadang sih orang baper itu loh geng, orang baper itu terkadang dia baper dengan si A, dia dekat dengan si A karena perlakuan si A kan perhatian juga, ini juga. Harusnya kita benar-benar mengklik dan mengklimakkan pada diri kita. Kita benar-benar harus klimak bahwa perhatian dia bukan sebuah cinta, perhatian dia bukan sebuah hal yang membuat baper. Tapi kenapa kita harus baper gitu? Harusnya kita memikirkan begitu ya. Jadi kita tuh harus memikirkan, perhatian dia cuma segini, dia cuma memperhatikan, dia mungkin sebagai sahabat gitu ya kan. Jadi kita gak perlu banget loh geng, pokoknya itu gak perlu banget lah. Sorry gak tahu, gak perlu banget kita terjatuh. Karena jika kita sudah terjungkal ke dasar hati kita yang dalam banget, hanya diawali dengan rasa baper kita, ini benar-benar kita menemukan cinta yang tak bernyawa. Hati kita itu kadang-kadang sakit banget geng. Iya sih, yang namanya kita jatuh cinta, tapi dianya sendiri biasa-biasa aja dengan kita. Baper kita udah memuncak, jalurnya udah 100% di otak kita. Nah ini bahaya banget loh geng. Jadi kita harus mengenali tentang semuanya. Bahkan juga di saat kita hanya sebuah teman, kita baper juga dengan dia kan. Kita tidak semestinya harus untuk
bersikap, aku harus memperhatikan dia, aku harus memberikan kejutan sama dia, aku harus membuat ini itu, agar dia benar-benar merasakan, agar dia benar-benar ada rasa gitu. Kadang-kadang sih yang namanya baper ini, kadang-kadang kita sih mencoba, selalu kita mencoba. Soalnya aku juga pernah kan ngalamin, karena aku baper, geng. Jadi aku mencoba, sukanya dia apa ya, ini apa ya, aku bawakan ini gitu kan. Tahu ternyata dia cuma biasa-biasa aja. Dan ternyata di sini cuma kita yang kegeeran, kita yang terjatuh banget, ibaratkan benda itu di air itu udah hanyut gitu. Kita benar-benar hanyut. Jadi kita harus benar-benar bisa mengendalikan, geng, agar kita tidak berpangku pada cinta yang tidak bernyawa. Karena jika kita sudah terpangku pada cinta yang tak bernyawa, ini semuanya tuh sakit banget, geng. Di sini kita harus mengembalikannya lagi, itu susah banget, itu sakit banget loh kita mengembalikan, karena baper kita udah 100%. Ini kita sudah, pokoknya tuh pengennya tuh dia dah. Sedangkan dia biasa-biasa aja. Makanya itu kita harus benar-benar mengontrol, dan kita pun di saat kita mulai merasakan bahwa kita baper dengan dia, cobalah untuk biasa-biasa aja. Jangan sampai kitanya yang kipuh, kitanya yang benar-benar jangan sampai loh, geng. Kita harus benar-benar mencari halnya pada pikiran kita bahwa semuanya adalah biasa-biasa aja, bahwa tidak ada terjadi apa-apa di antara kita, aku dan dia gitu. Harusnya kan begitu, kita benar-benar memikirkan. Salah satunya juga sih jangan sampai kita terjerumus, maksudnya tuh termasuk terjungkal ke dalam cinta tak bernyawa ini. Jangan sampai kita hanyut, benar-benar hanyut, geng. Ya salah satunya itu kita mencoba untuk tidak kontak dulu. Salah satunya itu kita harus benar-benar menjauh dulu gitu. Tapi terkadang kita menjauh, kadang ada perkataan kangen, jangan sampai juga kita mikirkan begitu. Harusnya kita berkata dalam hati kita itu, cuma aku yang baper, dia biasa-biasa aja, jangan sampai lah begini. Itu kan kita nanti akhirnya kita yang malu sendiri kan, karena kita baper, kita pengennya dia jatuh cinta dengan kita, ternyata kita tidak bisa menaklukkan hati dia. Nah inilah benar-benar cinta itu tidak bernyawa, dan akhirnya kita sakit, geng. Sakit hati banget. Semua salah siapa? Ya salah kita, karena kita itu bapernya udah ketulungan, kita itu udah benar-benar hanyut hanya karena melihat dia simpati dengan kita, hanya melihat dia perhatian dengan kita. Simpati dia, ada perhatian dia kepada kita, itu bukan berarti dia suka. Dia juga menunjukkan bahwa aku adalah mungkin adalah sahabat terbaik bagi dia. Jadi yang seperti yang pernah aku alamin ya, di sini akhirnya aku benar-benar sadar, geng. Aku sadar bahwa aku yang benar-benar hanyut, aku benar-benar yang aku benar-benar pengen dia dah, dan sampai aku menghayal bahwa dia itu adalah milik aku. Ternyata dia sendiri tidak punya perasaan kepada kita, tidak ada rasa cinta kepada kita, dan dia cuma perhatian dia ya utuh sebagai sebuah persahabatan. Jadi geng, di sini kitanya aja lagi sih yang benar-benar harus sadar ya. Kitanya aja lagi yang benar-benar harus mengerti bahwa cinta itu nggak bisa untuk dipaksakan loh, geng. Jika kita memaksakan juga, akhirnya kita benar-benar hanyut. Kita menggenggam sebuah cinta yang tidak bernyawa. Ini sangat-sangat rugi bagi kita sih. Dan akhirnya terkadang, karena kita sudah merasa baper, terkadang kita begini kita emosi, kadang-kadang kita tidak sengaja, dan akhirnya apa yang terjadi, dia mungkin akan menghindar.
Yus lah kalau dia cuma menghindar. Cuma kalau dia memang benar-benar membenci kita, gimana? Kita nggak punya teman lagi kan. Jadi geng, jangan sampai sih kamu mengalami seperti pengalaman aku ya. Aku pernah mengalami sih, soalnya yang namanya cinta tidak bernyawa. Sakitnya itu gimana? Aduh. Rasanya itu gimana gitu, pengennya tuh kayak gak bisa kebayangkan sih. Sedalam apapun rasanya, toh semuanya terasa dangkal, tetap dangkal, dan semuanya tidak ada pijakannya, dan kita malah terhanyut dan tenggelam. Jadi di sini kita sendiri sih yang harus waspada. Jika kita ketemu teman, kita merasa suka, ya is okay, kita suka sih suka. Anggap aja kita sebagai orang yang ya sahabat yang benar-benar perhatian, tapi kita harus benar-benar menghindari rasa baper itu, karena baper inilah pemicu awal kita menemukan cinta yang tidak bernyawa. Jika baper ya baper, kita harus perhatikan juga apakah dia baper dengan kita. Tapi ingat, kita harus lihat lagi sisinya. Dia perhatian dengan kita bukan berarti dia baper juga. Di situ kita pikirkan, geng. Kalau cinta itu mau hidup, kita tunggu dia yang berkata bahwa kepada kita, atau mungkin kita sendiri ya sih yang mengatakan bahwa aku suka dengan kamu, apakah kamu menyukai aku gitu. Jadi kita menunggu jawaban. Tapi di sini resikonya itu kita malu. Resikonya itu nanti orang yang kita baperin itu kadang-kadang dia merasa gak enak dengan kita. Akhirnya semuanya hancur. Serba salah sih sebenarnya, serba salah. Kita mengatakan juga kadang-kadang bisa salah, tapi semuanya ini kembali lagi pada kita ya. Kita mengatakan dan kita harus benar-benar merasakan resikonya bagaimana. Karena cinta tak bernyawa itu gak bisa untuk dipaksakan, gak bisa untuk dihidupkan. Cinta tak bernyawa itu pun terkadang hanya menimbulkan sebuah puing-puing derita yang membuat kita itu makin resah, yang membuat kita itu makin kadang-kadang kita pusing sendiri. Tapi semua tetap kesalahan pada diri kita. Bagaimanapun itu loh, geng. Aku pengalaman sih yang namanya cinta tak bernyawa. Apa ini itu. Aku pengen memperhatikan, aku pengen memberikan, aku pengen ini itu. Siapa tahu dia jatuh cinta gitu. Itu sih harapan kita, memang itu harapan. Nah, harapan kita nggak tahu ya yang namanya harapan. Apakah dia benar-benar nanti keperluan kita apa enggak, kita nggak tahu. Gak salahnya sih kita mencoba untuk mengatakan juga, kesalah juga, tapi resikonya itu loh, geng. Resikonya itu kita akan menahan rasa malu. Cuma malu sih nggak apa-apa juga. Yang penting kita mengatakan is okay, katakan. Yang penting kita bisa untuk mengetahui hati dia agar kita tidak berharap. Bagaimanapun juga, geng, di saat kita sudah berharap, kita mengatakan cinta dengan dia, dan dia menolak, dia tidak pengen, dan dia hanya kita adalah sahabat. Di situ pun terkadang hati kita tuh kecewa. Ya itulah serba salah sih sebenarnya. Makanya itu kan yang namanya cinta itu adalah sebuah hal yang terkadang sangat besar masalahnya. Bahwa semuanya itu biasa-biasa aja, semuanya tidak terlalu masalah. Tapi kita sendiri yang membuat semuanya menjadi berasa masalah banget. Kita malu, kita ngambek, kita nggak pengen lagi. Akhirnya kita malu, malas untuk berteman dengan dia lagi. Dan akhirnya kita kehilangan sahabat. Sahabat yang dulu benar-benar romantis, sahabat yang dulu benar-benar selalu ada, sahabat yang dulu benar-benar memperhatikan.
Tapi karena kesalahan kita juga, baper kita ketulungan dan kita benar-benar hanyut, 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 geng, hanyut dalam pelukan cinta yang tidak bernyawa ini loh, geng. Jadi jika kamu baper dengan sesiapapun loh, geng, tuntutkan kepada hati kamu bahwa aku tidak mencintai siapapun, aku hanya baper, hanya mengagumi. Alihkan kepada kata bahwa kita cuma mengagumi. Mengagumi itu pun cukup kita letakkan di 20% saja, jangan sampai 100%. Kalau kita harus mengatakan 100% kita mengagumi dia, akhirnya lambat laun itu pun akan menjadi derita kita juga, karena kita menjadi baper lagi, kita menjadi cinta lagi. Jadi di sini yang perlu kita hindari banget tuh, geng, yang namanya cinta tidak bernyawa. Jangan sampai pernah sangkut kepada diri kita, karena ini menyakitkan. Karena pada dasarnya semua orang punya hak. Cinta pun tidak bisa untuk dipaksakan. Meskipun kita memaksa, hati dia tidak bisa, semuanya tetap akan mati. Semuanya cinta itu tetap tidak bernyawa. Jadi baper sih baper seadanya. Gak perlu kita untuk yang terlalu. Perhatian sih perhatian kepada dia. It's okay perhatian, tapi tidak terlalu juga. Karena jika baper dan perhatian kita terlalu, ini yang memicu kita akan menggenggam cinta yang tak bernyawa lagi. Sayang banget. Ya udah, geng, thank you ya, dadah, thank you. Makasih udah nonton, thank you.